Nama saya Bibi Safina. Saya berasal dari Sinau Prendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Rahmana Rikjani, asal dari Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Rika, asal Gunung Pekalongan. Nama saya Nova Lutfi Rahma, asal saya dari Gegerito, Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Paramita Yudiakirani, asal saya dari Desa Ujunegoro, Kecamatan Kademan, Kabupaten Kabupaten. Nama saya Tua Azara. Saya berasal dari Kecamatan Monopinggo, Kabupaten Pekalongan. Nama saya Yuliana Rahmaniah. Saya berasal dari Ujunegoro, Kecamatan Kademan, Kabupaten Kabupaten. Nama saya Lutfi Anazarani. Saya berasal dari Kecamatan Maninggaran, Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Naila Hafizaro, asal saya dari Kecamatan Boran, Kabupaten Pekalongan. Sebelum masuk pondok, menurutku pondok itu menyenangkan karena saya terinspirasi dari kakak saya yang pernah pondok. Katanya pondok itu banyak teman, bisa bercanda bersama, mengaji bersama, dan kenyataannya pondok itu benar-benar asik. Bagi Anda yang masih ragu untuk pondok, hilangkan keraguanmu, marilah bergabung bersama kami. Sebelum saya mondok, yang ada di pikiran saya, tidak ada masalah dengan teman-teman terdekat kelas, dan juga teman-teman pondok itu seperti teman-teman yang biasanya. Tapi setelah saya mondok, perlu adaptasi yang sangat lama dan juga kadang-kadang ada masalah dengan teman-teman. Tapi dengan adanya masalah itu, saya lebih menjadi dewasa. Gambaran pondok menurut saya adalah santrinya nggak asik, tempatnya kumuh, ustadz-ustadznya galak-galak, dan banyak peraturan. Ternyata pondok itu asik sekali, jauh dari angan-angan saya, mempunyai banyak teman, bisa mempelajari ilmu dunia dan akhirat, dan bisa memperbanyak ibadah. Belum masuk pondok, menurut saya pondok itu menyenangkan. Setelah saya masuk pondok, ternyata pondok itu memang menyenangkan. Selain itu, saya mendapat teman yang banyak dan pengalaman yang luar biasa. Sebelum masuk pondok, menurutku pondok itu hidupnya kurang karena jauh dari orang tua dan hidup sederhana. Banyak kegiatan malam, ngaji, banyak kurang, dan harus bisa hidup mandiri. Dan ternyata setelah saya masuk pondok itu mengajarkan saya bagaimana hidup sederhana, bagaimana hidup mandiri, dan bagaimana hidup dengan menjalani ujian yang datang pada diri saya. Selain itu, pondok juga menjadikan saya bisa menghafalkan Al-Quran karena memang di pondok itu isinya hafalan-hafalan. Saya mengira di pondok itu tidak menyenangkan, tapi saya tertarik untuk masuk pondok, dan memang betul di pondok itu dan memang betul ketertarikan saya itu benar. Di pondok itu memang menyenangkan, asik, dan mempunyai banyak. Saya kira di pondok tidak menyenangkan karena banyak hafalan dan mengaji setiap hari. Namun ternyata tidak. Saya di sini mendapatkan banyak teman dan mendapatkan banyak pengalaman. Sebelum saya mondok, saya kira pondok itu ramai, banyak aturan, jadwal mengaji yang padat, banyak hafalan, dan tidak boleh keluar-keluar. Dan pada kenyataannya pondok itu sedikit dari apa yang saya bayangkan sebelum ada saat saya mondok. Sebelum masuk pondok, menurutku pondok itu hidupnya susah karena minimnya sekolah formal, dan untuk mencari pekerjaan susah karena kesehariannya mengaji dan mengaji. Dan ternyata setelah saya masuk pondok, saya merasakan betapa susahnya hidup, mengatur hidup sendiri. Dan yang tadi saya berpikir mondok itu susah untuk mencari pekerjaan, tapi ternyata berkat mondok hidup menjadi ibadah dan berkah. Karena di pondok diajarkan berbagai keterampilan seperti komputer, berbisnis, dan mengatur keuangan, dan masih banyak lagi.
Sudah 1,5 tahun saya mondok. Semenjak mondok saya lebih tahu tata krama, hidup mandiri, dan hidup hemat. Saya di sini sudah 1,5 tahun. Saya menjadi tambah rajin dan saya bisa belajar bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Contohnya, saya mengatakan apa yang membuat teman saya tidak senang, maka saya harus minta maaf atas ucapan saya. Saya mondok di sini sudah 3 tahun. Perubahan yang saya dapat dari sini adalah saya lebih mengenal agama lebih dalam, dan saya lebih tahu adab dan tata krama kepada orang tua dan guru. Saya di sini sudah 1,5 tahun. Perubahan saya di sini lebih giat dalam melakukan hal apapun, lebih baik dari yang sebelumnya, dan juga baik dalam hal beragama ataupun bersosial dengan teman-teman. Sudah 5 bulan saya mondok di sini. Saya mempelajari tentang banyak hal. Saya lebih mengerti sopan santun, menyayangi yang kecil, dan menghormati yang lebih besar. Saya mondok di sini sudah 3 tahun. Perubahan yang saya dapatkan, saya lebih bisa mandiri, lebih bisa mengenal agama lebih dalam, dan yang lebih penting, saya dapat mengenal pengalaman-pengalaman baru yang ada di pondok. Contohnya, saya lebih bisa menghargai kedua orang tua dan lebih bisa mengetahui adab kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Kurang lebih 1,5 tahun saya mondok, alhamdulillah banyak yang saya dapatkan. Dan salah satunya adalah saya lebih mengerti bagaimana adab dan akhlak terhadap orang yang lebih tua. Yang lebih utama adalah adab dan akhlak terhadap orang tua dan guru. Saya mondok ini baru 4 bulan. Perubahan yang terjadi pada diri saya sendiri yaitu saya menjadi lebih tahu tentang agama Islam, tentang adab atau tata krama kepada orang yang lebih tua, menjadi nabung, menjadi bisa mengatur hidup diri saya sendiri. Selain itu, mondok juga menjadikan saya untuk menjadi orang yang suka menolong sama orang lain dan menjadi orang yang bertanggung jawab apa yang atas dilakukan diri kita sendiri. Saya di sini sudah 1,5 tahun, dan semakin ke sini saya semakin mempunyai banyak pengalaman dan semakin mempunyai banyak ilmu. Contohnya ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada ibu dan bapak saya adalah yang pertama, saya minta maaf karena saya masih sering merepotkan kalian dan belum bisa menjadi anak yang baik untuk kalian. Dan saya minta tolong doakan saya agar bisa menghafal banyak juz dari dalam Al-Quran, dan doakan saya agar bisa menjadi anak yang seperti bapak dan ibu inginkan. Ayah, bunda, sekarang aku sudah betah di pondok, yang walaupun terkadang masih menangis karena masalah dan masih mengeluh karena hafalan. Sekarang tunggulah aku di barisan depan, karena aku yakin aku pasti bisa membanggakan kalian berdua. Bapak, Ibu, maafkan saya yang dulu, izinkan saya yang baru menjadi lebih menghormati dan menyayangi Bapak dan Ibu. Doakan saya semoga menjadi pribadi yang lebih sehat jasmani dan rohani, dan supaya bisa membanggakan Bapak dan Ibu. Dan saya ingin menebus semua kesalahan yang pernah saya lakukan dengan menjadi putri yang saleh. Terima kasih untuk Abah dan Umi yang telah memberi kesempatan saya untuk mondok di sini, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan kalian berdua. Dan terima kasih untuk Abah. Semoga Abah diberi husnul khotimah dan dilapangkan kuburnya. Dan terima kasih untuk Umi. Semoga Umi diberi kesehatan, panjang umur,
dan dilancarkan rezekinya, dan semoga mendapat lindungannya. Untukmu Abah, pengabdianku tak akan pernah berhenti. Iringan doa dan sholawatku untukmu akan senantiasa menemani hari-hari indahmu. Saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu apabila saya mondok itu membebani biaya Bapak dan Ibu. Minta maaf jika saya mondok itu kurang serius dalam menuntut ilmu, dan berterima kasih atas saran Bapak dan Ibu untuk menjadikan saya orang yang lebih baik lagi. Dan terima kasih juga atas jerih payah kerjanya yang untuk membiayai mondok saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, husnul khotimah, panjang umur dan lancar rezeki. Amin. Bapak, Ibu, makasih sudah mau merawat Nela dari kecil sampai sebesar ini. Nela juga terima kasih sama Bapak Ibu. Nela sering repotin Bapak Ibu. Nela minta maaf kalau semisal Nela punya salah sama Bapak Ibu. Doain Naila di sini ya Bu, biar Naila bisa ngebagiin kalian berdua. Maaf kalau Naila punya salah sama Ibu, Bapak, Nova minta maaf belum bisa membanggakan Ibu dan Bapak. Nova belum bisa menjadi orang yang berguna. Semoga Ibu dan Bapak dilindungi oleh Allah. Semoga Ibu dipanjangkan umurnya supaya bisa melihat Nova sukses di masa depan, Pak. Terima kasih untuk Abah dan Ibu atas kasih sayang yang Kau berikan kepada Rani, sehingga Rani bisa duduk di sini. Semoga Abah dan Ibu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah. Rani juga ingin meminta maaf kepada Abah dan Ibu karena telah merepotkan kalian dan belum bisa membahagiakan kalian. Harapan Rani, semoga Rani bisa menjadi anak yang soleha dan dapat membanggakan kalian. Bapak, Bu, Naila minta maaf. Naila belum bisa menjadi anak yang solehah, berbakti, dan berguna bagi Bapak dan Ibu. Maaf, Naila sering mengecewakan Bapak dan Ibu. Dan terima kasih telah mengajarkan Naila apa-apa tentang agama. Terima kasih telah merawat dan membimbing Naila sampai sekarang.